kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan Suara Gembala diupdate setiap hari Minggu jam 6 pagi. Selamat menonton. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Pemegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan ke rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Pemegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan rencana-Mu, Tuhan. Raja atasku, Anda Kau yang Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam program acara Suara Gembala GBPS kali Asia. Siapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu ya Allah. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sampai kayak aku Tuhan, kau berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi berdupa yang kebawa harum di hadirat-Mu. Biasanya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai kami Tuhan. Kami buka pintu hati kami lebar-lebar untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beribadah yang ada di rumah, ibadah keluarga melalui ibadah online ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat punya keyakinan bahwa ibu bapak yang ada di rumah saat ini baik-baik saja, dilindungi oleh Tuhan, diberikan sehat, diberikan panjang umur, bahkan menghirup udara dengan segar, kemurahan daripada Tuhan. Ini yang harus kita syukuri pada pagi hari ini. Kami percaya pada pagi hari ini ibu bapak sudah ada di rumah beserta keluarga beribadah, yaitu menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan dupa yang berbau. Mari tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita sebagai makanan rohani pada pagi hari ini. Ya. Sudah siap? Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Sekali lagi Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Demikian firman Allah bunyinya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang ada di rumah, yang sudah membaca atau mendengar firman Allah dan memeliharanya. Ya, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Karena di sini ya berbahagia mendengar firman Allah dan memelihara. Ada 3 hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu, tapi ia berkata yang berbahagia. Kita akan lihat mengenai bahagia, kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, yaitu khotbah Tuhan Yesus yang ada di bukit pada 2000 tahun yang lalu mengenai bahagia. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Allah bunyinya. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan lihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Supaya demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ini 2000 tahun yang lalu mengenai khotbah Tuhan Yesus, yaitu ucapan berbahagia. Di sini banyak ditulis tadi ayat 2, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Terus tadi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya. Makanya ada satu ayat, ya, lebih baik kita datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di sini dikatakan, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Di sini berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Lemah lembut ini salah satu dari buah Roh Kudus. Ya. Kalau orang bisa lemah lembut, bisa menguasai diri, ya, itu seperti yaitu benteng yang kuat di kota itu. Ya. Dan di sini juga ada lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Kalau jasmani kita perlu makan 1 hari 3 kali, bagaimana dengan tubuh rohani kita? Juga kita perlu makanan. Ya, perlu. Ya, kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Allah. 1 hari saudara baca berapa pasal firman Allah? Ya. Itu sebagai makanan rohani dan menjadi puas dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di sini berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati itu orang yang punya belas kasihan, ya, empati, simpati dan empati kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan di sini katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati kita perlu disucikan oleh apa? Oleh firman Allah. Karena manusia melihat hanya mukanya saja, tapi hati kita tidak ada yang tahu. Tuhan yang tahu. Itu perlu disucikan hati kita dengan firman Allah. Terus di sini berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Saya pernah besuk, ya, ada satu keluarga itu congkrak, ya, bertengkar. Ya. Waktu saya datang ke sana, ada satu perdamaian. Dia mau menyapa suaminya, dia menyapa istrinya. Ya. Akhirnya saya datang membawa damai. Saya doakan keluarga itu dengan senang hati. Setelah saya pulang bisa cerita, Bapak waktu datang ke rumah mendoakan, saya sudah didamaikan oleh Tuhan. Ya, suami sudah mau menyapa saya dan saya juga mau menyapa dan saling mengampuni. Jadi berbahagialah kita yang membawa damai. Ya. Tidak boleh kita memecah belakan, jangan, diperdamaikan. Nah, di sini juga berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Kalau kita memberitakan kabar kebenaran, kalau kita dianiaya, berbahagialah. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, kita mengiring Tuhan, seringkali kita itu difitnah, dianiaya, gak disenangi oleh saudara-saudara kita. Tapi kita berbahagialah kamu jika kita disenangi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan ini bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kami. Puji Tuhan. Ini bagian yang pertama, yaitu mengenai bahagia. Sekarang bagian yang kedua, ya, tadi yaitu mendengar firman Allah. Coba kita baca di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Allah bunyinya. Tadi bagian pertama tadi yaitu bagian pertama berbahagia, ucapan bahagia, dan bagian yang kedua mendengar firman Allah. Kita baca Injil Lukas 8 ayat 4 sampai ayat 8.
Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Puji Tuhan. Dan di sini dalam ayat 9 dan 10 katakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Yesus menjawab, lalu ia menjawab kepadamu, "Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Puji Tuhan. Kalau di dalam ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Coba kita kembali ke dalam ayat yang keempat tadi. Ayat yang keempat, kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Orang yang datang ke gereja, kadang-kala dia mendengar firman dengan sungguh-sungguh, kadang-kala dia berbicara dengan temannya satu yang lain, kadang-kala dia tidak dengar firman Allah, cuma dia memegang gadgetnya. Ya, itu orang yang merugi, karena dikatakan benih itu adalah firman Allah yang ditaburkan itu jatuh di pinggir jalan. Dia akan diinjak-injak oleh orang dan dimakan oleh burung, sehingga orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, akhirnya orang ini tidak mendapatkan apa-apa, karena semuanya itu diambil oleh iblis. Jadi dia tidak percaya, dan orang ini tidak mendapatkan keselamatan. Ke gereja sih gereja, cuma ya untuk seperti biasa-biasa saja, keluar masuk nggak ada apa-apanya, nggak mendapatkan apa-apa, menjadi Kristen yang kanak-kanak. Sekarang bagian yang kedua di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, dia bisa bertumbuh karena tanahnya tipis, dan akhirnya dia terhimpit oleh batu itu, dan tanaman itu menjadi kering. Kalau kita membaca di dalam ayat yang selanjutnya 12-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini bagian yang kedua, benih yang jatuh di batu-batu tadi, tanahnya tipis, dia bertumbuh, dia bergembira. Tapi waktu dia ada pencobaan, ujian apapun, dia tidak mampu, dia akan murtad, meninggalkan Tuhan. Sekarang bagian selanjutnya kita baca di dalam ayat
yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah, tadi sudah ayat yang ke-7, yaitu ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menggigitnya sampai mati. Terus kalau kita membaca di ayat selanjutnya di sini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Karena benih tadi jatuh di tengah semak duri, terhimpit, ya, tidak bisa bertumbuh, sehingga firman Tuhan mengatakan tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Ya. Mereka terhimpit, yaitu mengenai kekhawatiran, ya, menjadi anak Tuhan, rasa khawatir. Itu berarti orang itu ya tidak bisa mempercayakan kepada Tuhan. Orang yang bisa mempercayakan kepada Tuhan tidak punya rasa khawatir. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, aku yang memelihara. Tapi orang ini merasa khawatir karena terhimpit oleh semak duri itu tadi. Ya. Terus kekayaan dan kenikmatan hidup, ya, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Tetapi di dalam ayat yang terakhir, ayat 8 ini, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Buah di dalam ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan kita berdoa. Bagaimana cara berdoa anak Tuhan? Doa kita setiap saat, setiap waktu kita harus tekun, kita gumuli dalam doa. Masalah persoalan apapun yang belum dijawab oleh Tuhan, tekun berdoa. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Terus tekun berdoa, jangan putus asa. Tekun baca firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini sebagaikan cermin. Ya, kita harus mengerti isi firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Yaitu tekun membaca firman Allah, juga dia akan menjadi dewasa rohaninya, tidak kekanak-kanakan. Dia akan menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 30 kali ganda, 60, 100 kali ganda, dan mendapatkan bonus dari Tuhan, hidup yang kekal. Ya. Yang terpenting ialah buah-buah pertobatan. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berbahagia orang yang mendengar firman Allah dan memelihara. Ya. Ucapan bahagia tadi sudah kita baca di dalam Injil Matius, mendengar sudah kita baca di dalam Injil Lukas, yaitu benih yang ditabur tadi. Ya, ada yang jatuh di tanah, yang di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara termasuk golongan yang mana? Ya, semuanya saya yakin golongan yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, ya, dia akan berbunga, berbuah-buah lebat, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, mendapatkan bonus hidup yang kekal. Ya, yang terpenting ialah buah-buah pertobatan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri tata Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu, lawatan jamaah dan kuasa-Mu
sehingga pada pagi hari kami boleh mengikuti ibadah online beserta keluarga, yaitu menyembah dan memuji Tuhan dan mendengarkan suara gembala, yaitu firman Allah yang sudah disampaikan, yaitu berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Hambanya boleh berhenti berbicara saat ini, tapi Roh Kudus akan berbicara langsung kepada saudara saya di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih, memberkati ibu bapak yang ada di rumah saat ini. Setiap pergumulan doa-doanya imani, yakini dengan tekun saudara berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara harus mengingat tentang bahasa Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Jika saudara mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mengingatkan tetap tekun di dalam doa, tekun baca firman Allah, dan tekun memelihara firman Allah di dalam hati saudara dan saya. Terima kasih, memberkati ibu bapak rumah tangga seluruh keluarganya, pekerjaannya, usahanya, apa kerjakan mereka dijadikan berhasil dalam nama, diberikan kemudahan-kemudahan. Anak-anaknya yang sekolah, yang studi, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kejadian dari surga. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur. Kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala Negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja dari lembaga tinggi negara, tingkat pusat di daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, Tuhan, hikmat dari Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Bila sudah bisa cukup saja ada pangan, papan, keamanan di mana-mana, semua langsung menerima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma memberkati program kerja Tuhan campur tangan kesejahteraan kota juga selain kami. Tuhan, kami berdoa bersama jemaat-Mu di rumah saat ini untuk berdoa untuk yaitu COVID-19 virus corona ini yang melanda negeri ini. Kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan. Kami kami katakan keluar dari negeri ini. Darah Tuhan selanjutnya. Tuhan lindungi negeri ini. Tuhan lindungi warganya. Jawa Timur sebagai khususnya ini Tuhan. Tolong Tuhan supaya zona yang merah ini menjadi zona yang biru atau hijau dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan pakai para dokter sebagai relawan garis depan. Tuhan pakai para perawat untuk menolong saudara-saudara kita yang sakit. Kiranya Tuhan jamah dan berikan sembuh yang sebenarnya. Terima kasih. Segala puja dan puji syukur hormat, kemuliaan kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kabulkan Bapa yang jauh sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Makasih cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Makasih cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih.
Demikian suara gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.